Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai teks negosiasi. Minggu sekarang kita akan memperdalam lebih mengenai teks negosiasi. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai adalah menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi, melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. Yang ketiga ada menjelaskan pola-pola penyajian teks negosiasi. Nah, inti dari negosiasi itu kita harus melakukan sebuah komunikasi yang dipergunakan ketika ada perbedaan kebutuhan atau kepentingan yang mengakibatkan sebuah pertentangan. Nah, pertentangan tersebut akan diselesaikan dan dipecahkan dengan sebuah perundingan, yaitu negosiasi, sehingga kedua belah pihak dapat merasa diuntungkan. Nah, sebuah permasalahan itu akan dengan mudah terselesaikan jika masing-masing pihak memberikan penawaran yang menjadi solusi terbaik dalam sebuah perundingan. Ada beberapa faktor nih yang menentukan keberhasilan sebuah negosiasi. Di antaranya yaitu kesediaan semua untuk berkompromi dengan pihak lain. Yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, yang ketiga, kesempatan yang dicapai bersifat praktis dan dapat dilakukan. Yang keempat, alasan yang disertakan mampu memengaruhi pihak lain. Jadi nih, ketika kita bernegosiasi, cara berkomunikasi kita, cara kita memilih kosakata itu sangat berpengaruh untuk menentukan apakah negosiasi ini bisa berhasil atau tidak. Faktor-faktor tersebut dapat muncul semua dalam proses negosiasi atau hanya muncul beberapa saja. Nah, untuk mencapai kesepakatan tersebut, partisipan harus menyertakan alasan yang mendukung pengajuan atau penawarannya. Masing-masing pihak harus mampu meyakinkan pihak lainnya bahwa pengajuan atau penawaran yang diajukan dapat atau bahkan harus diterima. Nah, kan kalian sudah mempelajari alasan-alasan yang digunakan untuk meyakinkan pihak lain dalam bernegosiasi nih. Nah, coba kalian baca teks cerpen HP baru berikut ini. Dan mari kita analisis alasan yang diajukan Rani pada ayahnya agar ayahnya mau membelikan HP baru. Nah, yang pertama itu, semua teman Rani punya HP, sehingga mereka dapat dengan mudah menelepon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah. Yang ketiga, Rani membutuhkan HP agar lebih mudah mengirim tugas ke grup Facebook atau mengunggah tugas di blog. Yang keempat, HP juga memudahkan Rani untuk belajar dan berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, alasan-alasan yang disampaikan Rani terbukti mampu mengubah pendirian ayah Rani yang tadinya tidak mau membelikan HP, dan untuk kemudian dia bisa membujuk ayahnya untuk dapat membelikannya HP baru. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk negosiasi yang terbukti atau bisa kita temukan kesepakatan di dalamnya, atau kesepakatannya itu adalah berhasil. Nah, berikut ini adalah teks Rani yang bernegosiasi dengan ayahnya untuk bisa dibelikan HP baru. Silakan dibaca dulu ya. Nah, pada bagian awal kalian sudah membaca contoh-contoh teks negosiasi yang disajikan dengan pola penyajian yang berbeda. Teks pertama tentang negosiasi pembeli dan pedagang buah. Itu disajikan pada minggu kemarin. Kalau kalian lupa, silakan buka materi minggu kemarin dan dibaca-baca terlebih dahulu. Di dalam teks negosiasi tersebut disajikan dalam bentuk dialog. Nah, penyajian negosiasi dalam teks tersebut tentunya diwujudkan dalam bentuk dialog dengan menggunakan kalimat langsung. Coba kita bandingkan dengan negosiasi Rani dan ayahnya dalam cerpen HP baru.
Teks ini disajikan dalam bentuk cerita pendek dengan pola penyajian gabungan antara bentuk narasi dan dialog. Nah, kalian di sini harus bisa membedakan bagaimana teks narasi dan teks dialog. Biasanya kalau teks narasi itu menggunakan kalimat tidak langsung. Kalau dialog menggunakan kalimat langsung. Keduanya dibedakan oleh tanda kutip ya. Yang kedua nih, bentuk penyajian teks negosiasi tersebut merupakan wujud negosiasi lisan yang dituliskan. Namun, tahukah kalian bahwa selain itu ada juga bentuk negosiasi tulis? Bentuk negosiasi tulis yang dituliskan. Nah, Ibu mau tanya nih, apakah kalian setuju apabila surat penawaran, surat pemesanan barang, dan surat lamaran pekerjaan termasuk ke dalam teks negosiasi? Coba jelaskan alasan kalian dan jawaban kalian bagaimana. Tapi itu bukan tugasnya ya. Nah, coba baca dulu surat penawaran barang di sini. Oke? Nah, kali ini tugasnya adalah membalas surat. Jika kalian sudah membaca surat pemesanan barang, coba kalian tulis surat balasannya. Tulis surat balasannya berisi antara kesepakatan kalian untuk memesan yang ditawarkan di dalam surat tersebut. Pura-puralah kalian sebagai sekretaris sebuah wedding. Misalnya, kalian perusahaannya adalah Marhaban Wedding. Nah, kalian tulis jalannya apa, boleh ngarang, websitenya apa, ngarang, emailnya ngarang, nomor hal lampiran juga ngarang. Lalu, kalian di sininya yang terhormat kepada Lajijan es krim dan bakery. Nah, kalian itu memesan kepada Lajijan es krim dan bakery berapa pieces es krim, berapa lapis bakerynya, kalian tawar harganya mau berapa, silakan tulis dan isi di dalam surat tersebut. Oke, silakan diisi tugasnya sebebas-bebasnya. Ibu tunggu ya. Nah, pelajaran kali ini dicukupkan sekian. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa dikumpulkan di GCR dan daftar hadir silakan diisi terlebih dahulu. Sampai jumpa di pelajaran bahasa Indonesia minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.